Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kajian penaskahan dengan tema kajian teks dan interdisipliner ilmu, di mana ini salah satu bagian penting ya, bagi seorang mahasiswa atau peneliti ingin menjadikan sebuah naskah sebagai kajian utama atau dia sebagai kajian pendukung untuk sebuah tulisan. Misalnya mahasiswa sendiri ingin menulis skripsi, apakah itu sebagai filologi murni atau menjadi sebagai naskah kontemporer. Baik, untuk memahami itu kita sudah pernah saya jelaskan di awal tentang kajian penaskahan. Itu dapat dibagi pada dua bagian ya. Pertama tentang teks dalam naskah, dan kedua adalah naskah atau fisiknya. Definisi teks dan naskah sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Baik, kajian pembahasan kita paling utama hari ini adalah tentang teks ya. Teks itu ada beberapa hal yang dilakukan, terutama pada bagian kita kenal pada bagian kajian filologi ya. Kajian filologi, apakah itu dia menjadi kajian filologi murni atau kajian naskah kontemporer ya. Artinya ada orang yang tidak melakukan suntingan teks. Nah, pertama sekali kita ingin memahami dulu apa tujuan dan peran sebuah naskah misalnya kan. Pertama sekali adalah menghadirkan teks bersih kepada pembaca. Jadi tujuan dari melakukan filologi itu adalah untuk menghadirkan teks kepada pembaca dengan naskah yang sudah enak atau yang sudah bersih dari kesalahan ya. Ada juga yang tujuan orang melakukan penelitian naskah itu adalah mencari bentuk mula ya, atau ekspresi teks pada setiap masa, atau mencari bahasa, struktur bahasa, budaya, apa itu sesuai dengan tema, misalnya kalau naskah tentang hukum atau sastra atau tabib, kedokteran, teknologi dan sebagainya ya. Nah, ada juga tujuan dan peran naskah itu sendiri dalam kajian dijadikan sebagai naskah terbaca, tersunting, teredit, yang artinya naskah itu hanya disunting dari misalnya dia tulisan Jawi, bahasa Arab, kemudian dibuat ke Latin, atau dia berbahasa Arab kemudian diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Nah, ini yang kemudian kita sebut dengan filologi tradisional ya, atau filologi kajian naskah murni. Kajian naskah ini dia tidak memerlukan kajian tentang teks kontekstual, tapi hanya teks. Apa yang ada di kandungan teks itu menjadi kajian mereka. Yang selanjutnya adalah mengungkapkan kandungan produk budaya masa lampau untuk masa depan. Nah, ini biasa adalah perpaduan kajian terdahulu kemudian melihat bagaimana kajian-kajian yang ada sekarang ini. Tujuannya apa? Sebagai perbandingan atau sebagai pedoman apa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, atau menjadi sebuah sandaran ya dalam mengerjakan sebuah karya. Kemudian ada juga tujuan atau peran naskah itu sebagai ilmu bantu terhadap kajian ilmu lainnya, misalnya naskah-naskah perubatan, naskah-naskah ilmu falak. Itu tentu akan sangat membutuhkan kedalaman ilmu di bidang-bidang tersebut, bukan hanya bidang filologi ya, jadi harus ada bidang-bidang lainnya. Nah, ini salah satu contoh misalnya tentang naskah keagamaan atau sastra agama ya. Naskah keagamaan
itu dapat kita bagi misalnya menjadi beberapa tema dia, ya. Misalnya ada naskah-naskah menceritakan tentang Nabi, Qisasul Anbiya misalnya, atau ada naskah-naskah yang khusus menceritakan tentang Rasulullah Nabi Muhammad. Kemudian ada juga cerita tentang kisah-kisah keluarga Nabi, sahabat, dan tokoh-tokoh Islam misalnya, naskah ini bisa dibagi kepada tipe-tipenya. Nah, ada juga kajian misalnya dalam naskah kita sebut tadi hanya mengkaji sastra, sejarah dan sebagainya. Nah, juga tentang naskah-naskah tasawuf, sastra tasawuf ya, atau tarekat sendiri. Kemudian ada tentang naskah kepercayaan atau tauhid ya. Kemudian ada naskah-naskah tentang bahasa atau sastra kitab. Ini semua adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan, yang hanya dibutuhkan situ tema apa yang ingin dibahas dalam itu. Misalnya satu naskah A misalnya, itu bisa jadi diambil dari cara kajiannya dari sastra keislaman atau tasawuf atau bahasa dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh. Misalnya dia sejauh mana kita ingin melihat naskah-naskah yang ada. Untuk memudahkan kita, misalnya ada naskah, misalnya yang paling mudah adalah Siratal Mustaqim, naskah fikih yang dikarang oleh Nuruddin Araniri. Ini contoh misalnya. Kita ingin mengkaji dari sisi bahasa, ya. Bagaimana peranan bahasa yang digunakan oleh Syekh Nuruddin Araniri dalam kitab Siratal Mustaqim. Misalnya kita juga ingin melihat bagaimana bentuk tasawuf di dalam kitab Siratal Mustaqim. Atau kita juga ingin melihat cerita-cerita apa saja yang ada di dalam naskah fikih. Padahal itu naskah fikih, tapi ingin kita melihat cerita tentang Nabi Muhammad. Nah, itu sebuah paradigma atau tema yang bisa dibahas dalam satu kitab dengan cara pandang berbeda-beda, ya. Nah, maka dengan demikian ruang lingkup kajian naskah itu sangat luas, ya, sangat luas. Nah, di sini kita akan melihat misalnya dapat dibagi kepada 3 bagian, tapi kita akan fokus pada 2 saja dulu, yaitu kajian isi atau teks dan tradisi naskah. Nah, ini nanti kita akan butuh waktu yang khusus untuk membahas ini. Kajian isi naskah atau kajian teks itu misalnya suntingan teks atau disebut juga alih aksara. Ada kajian para teks, ya, kajian filologi kemudian, atau kajian tematik disesuaikan dengan tema-tema yang ada. Kemudian ada naskah tentang membahas tentang tradisi pernaskahan. Misalnya tentang peran tokoh naskah, kemudian pelestarian, edukasi, juga sesuai dengan tema-tema yang ada. Nah, di sini ada 3 contoh yang kita gunakan. Yang pertama, yang paling kiri ini misalnya kajian filologi Serat Dwi Karana. Ini adalah salah satu contoh naskah yang dikaji secara tradisional. Artinya dia hanya mengkaji teks saja tanpa mengungkapkan tema atau konteksnya, ya. Nah, yang di tengah ini sebuah tesis namanya Tibyan fi Ma'rifatil Adyan. Ini adalah salah satu naskah karya Nuruddin Araniri. Ini berarti kajian teks, tapi di dalamnya ada dibuat tipologi aliran sesat menurut Nuruddin Araniri. Maka ini menjadi sebuah kajian tematik atau konteks, bagaimana melihat konsep atau konsep yang dibuat oleh Nuruddin Araniri dari kitabnya Tibyan fi Ma'rifatil Adyan dengan mengkolaborasi beberapa kajian-kajian sebelumnya atau sesudahnya atau kajian-kajian yang lain.
Nah, sedangkan yang terakhir ini adalah kajian eksistensi Taman Gairah, tinjauan historis kitab Bustanus Salatin. Nah, si penulis skripsi ini sendiri dia tidak lagi menyunting naskah. Ini disebut dengan kajian naskah kontemporer, tapi merujuk kepada suntingan naskah orang lain, kemudian dikaji sesuai tema yang diinginkan, sesuai dengan konteks yang ingin dibahas oleh si peneliti tersebut. Mungkin ini akan menjadi pembahasan kita kemudian hari, karena ini akan menjadi salah satu bagian bagi seorang peneliti atau mahasiswa yang ingin mengkaji tentang naskah yang ada di Aceh, Nusantara dan seluruh dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.